Kenalin dong, nama lengkapnya siapa dan... Ya, nama saya Beri Fabian Arsyad Maja. Saya yang pemilik kafe ini. Ya, sebelumnya makasih banyak sudah diberi kesempatan buat menjadikan tempat saya sebagai arena yang dimana bisa mensupport pemerintah secara tidak langsung juga. Karena kan vaksinisasi ini secara tidak langsung adalah program pemerintah yang harus masyarakat semua selalu support, dan juga itu buat kenyamanan kita juga kan. Ril, bisa ceritain KPPHD ini bertahan di pandemi ini, ya, perjuangannya gimana nih? Ya, jadi sebelumnya itu kafe ini terbentuk malah saat pandemi. Kenapa saya ngebentuk kafe ini? Soalnya saya lihat kayak pertama itu lingkungan kita itu kayak masih belum ada yang tepat kayak buat anak-anak muda nongkrong dan lain-lain. Kayak di lingkungan sekitar sini masih belum ada kafe yang menurut saya menarik ya. Akhirnya saya bentuk kafe ini agar memudahkan kita untuk bersosialisasi, untuk bertemu masyarakat dan lain-lain juga. Jadi di sini tuh bukan hanya untuk buat minum kopi, nongkrong dan lain-lain. Kita di sini bisa komunikasi, ngobrol, belajar, mau main-main. Di sini juga bisa. Kayak kita di sini menjadikan keluarga lah kalau setiap customer yang datang ke sini. Nanti fasilitasnya apa aja tuh? Untuk fasilitas di sini kita menyediakan untuk entertainmentnya, kita menyediakan meja biliar yang ada di lantai 2. Nah, di meja biliar itu kita membuat itu kenapa? Soalnya saya lihat di sini juga ini merupakan peluang bisnis baru di mana orang-orang di sini belum memiliki daya kayak gimana ya, entertainment lah, kayak kesenangan orang-orang itu belum ada kan, sedangkan kita di posisi corona kayak gini. Nah, kalau ada corona seperti ini, orang itu kalau stres malah makin jelek gitu, makin imunnya makin turun. Makanya kita membuat peluang bisnis yaitu meja biliar yang bisa menghibur orang-orang juga. Syaratnya untuk bisa main biliar itu apa? Syaratnya main biliar tuh mudah, asal kalian mau mampir, kita bisa ngajarin bareng, kita bisa main bareng, itu adalah syaratnya sih. Datang aja dulu. Datang aja dulu ke. Iya, saya PHD aja juga kepanjangan dari pokoknya harus datang. Oh. Ini ada produk clothingan. Ini bisa kita nih clothingannya. Clothingan kita itu pertama ya kita clothingan yang dimana kita menyediakan kualitas yang bisa bersaing dan harga yang harusnya jauh dari bawah pasaran. Jadi clothingan ini saya buat karena ya pertama background saya dari garment. Dan kedua ya saya melihat kayak wah, kita membuat harga yang murah tapi kualitasnya sama kayak produk-produk di luar sana yang kayak di mall-mall, tapi kita bisa mengeluarkan dengan harga yang lebih murah. Itu kan suatu nilai tambah bagi suatu bisnis. Dan ya alhamdulillah banget ya, kita dari adanya clothingan ini kita juga saling membantu buat warga-warga sekitar, kayak mereka nggak usah jauh-jauh ke mall membuat kerumunan yang lain-lain. Orang-orang bisa datang sini satu-satu, datang-datang kita ramaikan, kita pelan-pelan milih-milih dan lain-lain. Itu juga merupakan keunggulan yang di sini sih. Ini clothingannya apa sih Ril yang berbeda? Perbedaan clothingan kita dari clothingan yang lainnya itu pertama ya tadi kualitas kita pasti bisa diadu lah dengan kualitas yang berada di mungkin di mall atau di clothingan lainnya. Dan untuk harga ya kita pasti bisa di press lah, karena harga kita itu jatuhnya lebih murah daripada di tempat-tempat lain. Untuk harga sendiri clothingan kita itu start from 100.000. Kita tuh ada itu yaitu crew neck, dan biasanya pada umumnya crew neck kan harga dia 150 dan lain-lain. Iya sih, itu aja sih untuk clothingan. Ini berapa tenaga kerja nih Ril yang diserap? Oh, untuk tenaga kerja sendiri di cafe ini saya baru mempekerjakan 2 tenaga kerja. Dan untuk kan ini cafe ini dan clothingan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bas ya. Jadi kalau PT Bas sendiri itu berada di ada 2 cabang, yaitu ada di Jakarta sama di Solo, Jawa Tengah. Nah, di Jakarta sendiri memiliki pegawai 11 orang pegawai pekerja. Dan untuk di Solo sendiri ada sekitar 10 orang pegawai tenaga kerja. Itu tenaga kerja garmennya? Untuk garment kebetulan kita itu lebih memperdaya UMKM. Jadi kita mencari garment-garment yang menurut saya mampu buat mengerjakan produk kita. Kita baru mengisi-ngisi orderan kita itu untuk mereka, biar mereka juga ikut berkembang bersama kita. Oke, jadi ini ada salah satu produk garment kita. Ini tuh adalah produk kita sendiri, yaitu ST.
ST itu pertama kenapa dinamain ST itu sebelumnya itu dari nama ibu saya sendiri itu Haryani Setiawati. Namanya Setiawanya ST-nya jadinya. Jadi kita namakan produk kita ST. Dan di sini tuh ada produk yang dimana waktu dulu pandemi salah satu teman kita orang pengusaha garmen juga mengalami kesusahan kan. Jadi dia membuat produksi dan nggak diambil lagi sama brandnya. Jadi kita sebagai ya bisa bantu kita beli, kita jual eceran dengan harga yang jatuhnya lebih murah. Sini kita nggak hanya produk crew neck atau ini dijual 45 murah. Iya. Kita harga di bawah pasaran sih. Dan untuk kita produksi kayak sweater dari berbagai bahan, kayak misalnya ini itu bahan baby terry. Yang baby terry itu terkenal dengan kelembutannya sama ketipisannya. Kalau ini kita bicara tentang hoodie. Hoodie itu bahannya yaitu katun PVC, yaitu lebih tebal daripada baby terry. Harga dong, Ren? Untuk harga yang ini tuh sekitar start from 125, harganya 125.000, kita udah dapat jaket seperti ini. Kalau mau lebih tebalnya lagi, kalau mau lebih bagusnya lagi, ini bahan kita ini bahan yang menurut kita bahan yang kita sama seperti brand-brand di luar negeri sana. Ini bahannya dari katun dan ya harganya juga murah juga, harga 125. Oh sama yang iya. Dan di sini kita juga punya berbagai warna mulai dari marun, hitam, putih, mustard dan biru dokter. Bril, bisa diceritain nih punya inisiatif seperti ini, ceritanya gimana nih? Iya, jadi awalnya banget itu kenapa saya tuh entah ide saat lagi nyetir tuh wah kayak biliar deh. Soalnya pertama di daerah sini tuh masih belum ada entertainment, kayak balik lagi hiburan orang tuh daerah Limo tuh masih minim banget. Mungkin dari gaya masyarakatnya masih mungkin ya notabene orang tua mungkin ya. Tapi untuk anak muda sendiri menurut saya udah cukup berkembang ya. Soalnya saya kan juga kecil di Cinere dan dekat sini kan. Jadi menurut saya untuk membuat entertainment such as biliar, terus kayak live musik dan lain-lain itu mungkin adalah suatu hal yang bisa membuat peluang bisnis baru gitu. Balik lagi kita membuat biliar ini ya karena kita melihat situasi di sini yang banyak orang masyarakat yang membutuhkan kesenangan-kesenangan itu. Dan menurut saya alhamdulillah juga sih masa pandemi ini orang-orang yang stres kalau misal di rumah aja mereka bisa main kesini main biliar cukup menambah masukan. Dan untuk harga main biliarnya sendiri, pertama kita untuk 1 jam pertama kita harus membuat minimal order 55.000 untuk makan di bawah, gratis 1 jam main biliar. Dan untuk penambahan sejam berikutnya harganya 35.000 saja, kalian bisa main biliar tambah 1 jam berikutnya. Itu aja sih untuk biliar. Dan kebetulan next project kita akan mengadakan rooftop. Di rooftop itu aku mau masukin kayak live music, terus kayak outdoor looking, kayak city light of Limo. Jadi orang-orang Limo tuh bisa ngeliat, wah dari atas tuh kota gue tuh kayak gimana. Orang Depok tuh bisa merasakan kayak lihat, wah kota gue dari atas gimana ya gitu. Jadi aku pengen nge-build chemistry-nya itu sih, kesenangannya itu ntar buat kedepannya insya Allah. Mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa bareng-bareng, maksudnya kita bareng-bareng, bantu-bantu. Kalau mau main, bisa main, mau makan kafe juga bisa, nanti kita bisa nyanyi-nyanyi bareng juga di atas kalau misalnya udah buka. Ril, ya, pengen tahu nih, usia berapa sekarang? Kalau saya usia 20 tahun. Wah ini dorongan siapa nih sampai tertarik bisnis ya, kayak gini nih? Pertama ya dorongan dari ibu, orang tua lah paling utama lah ya. Tapi baik lagi karena adanya COVID ini malah ngebuat kreatif saya itu malah makin naik gitu. Bukan kalau misalnya sekolah kan kayak belajar teori, jadi kayak ya udah teori aja gitu. Kalau misalnya gara-gara COVID ini saya lebih banyak di rumah, lebih berpikir lah, ibaratkan malah lebih berpikir, saya lebih mikir apa sih yang bisa buat biar saya seneng gitu. Ya makanya saya buat kafe, buat entertainment kayak gini, buat ya biar balik lagi pertama buat saya dan habis itu masyarakat sekitar. Ya buat semoga sukses terus. Amin, amin. Si KP Amin. POHD dan entertainnya. Ada 2 meja biliar di sini. Iya. Makasih banyak. Ya,
Nanti kalau misalnya mau ngecek kafenya itu bisa langsung aja ke Instagramnya @pohd.cafe. Sip.